Oke teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube saya. Kali ini saya mau berbincang-bincang santai dengan salah satu teman pekerja migran Indonesia yang berasal dari mana, Mbak? Indonesia, Brebes, Indonesia, Brebes, Jawa Tengah. Bahasa khasnya Brebes piye, Mbak? Ben percaya. Misalkan mau ngomong apa? Contohnya, kabarmu piye? Wis mangan durung? Primen kabare wis mangan urung. Oh, tuh kan teman-teman. Primen kabare? Wis mangan durung. Nah, apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Gimana dengan Mbak Yuli? Alhamdulillah sehat walafiat, tambah makmur. Amin. Iya. Kali ini ngobrol kita sangat spesial ya teman-teman, karena Mbak AA Mbak AA ini minggu depan mau melangsungkan pernikahan di Hong Kong. Amin. Bersama orang yang punya warga negara asli Hong Hong Kong. Mbak AA umurnya berapa? 48. 48 tahun ini ya. Iya. Status Single. Nah, teman-teman ya, Perawan ting ting. perawan ting ting 48 tahun, masih single ting ting, dan menemukan jodohnya ternyata di Hong Kong. Amin. Sudah berapa lama bekerja di Hong Kong, Mbak? Sudah total semuanya itu 20. Total semua Iya. 20 tahun. Majikan pertama 2 tahun, Ha-ha. yang di sini 18. Berarti cuma 2 majikan 20 tahun di Hong Kong itu? Iya. Weh. Kena badai tsunami sudah nyampe Hong Kong? Sudah. Sudah ya? Waktu 2004 ya. Iya, 2004 Iya, awal udah tahun di sini. Oke, udah di Hong Kong ya. Hmm. Oke. Terus 18 tahun di majikan yang kedua. Iya. Satu yang kedua, majikan 18 satu majikan. tahun Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan memutuskan mau menikah untuk KUA-nya ijab sai minggu besok. Iya, Oke. tanggal 15. Tanggal 15. Pacaran berapa lama, Mbak? 15 tahun. 15 tahun. Iya, Yes, matang tenan teman-teman ya untuk lama banget. untuk memutuskan menikahnya ternyata sudah Iya, sangat. wis digodok. Nah, kok bisa ketemu sama calon ini? Ya, gimana ceritanya? Mungkin jodoh kali. Awal mula ketemu kenal inten? Awal mula kenal itu waktu itu HP ku hilang kan. Zaman tahun berapa? Zaman Berarti 15 tahun yang 2000 lalu. Berapa ya? 2000. Di sini masuk majalah ini 2002. 2003. 2003. Oh. Dan itu masih HP sebagong-bagong ya. Iya. Kalaupun punya HP itu yang gede-gede Yang itu ya. kecil itu loh HP Nokia. yang imut itu. Nggak tahu 6 berapa kosong gitu lah. Iya. Terus ceritanya ketemu Hilang terus Hilang, pas itu aku ngantri mau telepon temen yang pakai koin itu ya, Ah, zaman dulu kayak di wartel yang itu. di PCCW itu. Yang di pinggir jalan itu. Terus pas itu ketemu dia. Ketemu. Dia juga lagi ngantri Telepon. mau telepon ke luar negeri katanya. Terus Terus ketemu dia, ya cuek aja, orang nggak kenal, belum kenal, cuek lah. Terus pas ngantri nggak tahu kenapa ya ada sedikit apa ya, dia nggak mau ngantri, mau oyo-oyoan, engkel-engkelan, sempat aikau lah, Iya. kayak gitu kan, beradu mulut. Terus sebelah gimana gitu, terus ada ya akal sedikit lah, tapi aku kan belum pinter banget Bahasa. Kantonis. Ya sudahlah, nggak ngantri lagi, nggak jadi telepon, pergi lah. Ternyata dia ngikutin dari belakang. Terus dia ya tanya libur, cuek aja, nggak aku respon kan, ya cuek, orang lagi sebel gitu kan. Terus ya akhirnya aku pulang ke rumah majikan. Tapi ternyata dia tinggal di situ. Oh, satu flat. Jadi aku takut, kirain mau ngikutin aku. Aku kan jadi takut Terus kadung kan. GR duluan ya. Iya. Oh, mungkin ngetutnya aku nyapo kayak gitu ya. Ternyata satu flat. Ya GR ya takut. Terus dia masuk ke apartemen. Untungnya beda lift gitu. Oh, beda lift. Dari situ, ganjil genep gitu. Jadi dari situ kita pisah. Oh. Jadi nggak ketemu lagi, belum kenal waktu itu. Terus pas gitu lain hari ketemu lagi. Terus Ya biasa cuek, dia bilang Cece Cosan. Terus
cos-cosan gitu. Terus lain kali ketemu juga begitu. Oh, oke. Lama-lama Tukar nomor HP. Apa Belum. ngajak sarapan dulu? Yamja belum. ya. Biasanya orang sini senangnya Yamja. Itu libur. Jadi libur ya iya. Ya ayam kafe lah gitu kan. Misalnya atau cek. Lama-lama akhirnya kenalan. Kenalan. Pas kenalan ya ketemu. Tukar telepon. Waktu itu dia pakai telepon rumah. Belum telepon HP dia. Aku juga waktu itu HP-nya hilang, belum beli lagi kan. Terus aku iseng ya kadang telepon, ngobrol. Lama-lama ketemu. Jalan bareng. Ya, itu berarti dimulai. tresno jalaran teko kulino. Iya. Gelibet. Ya namanya jodoh ya teman-teman ya. Kita nggak kenal di mana tempatnya dengan siapa. Ya ini namanya juga bisa dibilang takdir. Iya. Namanya juga jodoh. Mungkin kayak gitu ya. Jodoh. Nah, terus sekian lama ketemu pacaran ya. Semakin lama semakin deket kayak gitu kan. Iya, deket. Pacaran kayak gitu. Kok memutuskan baru sekarang menikah, Mbak? 15 tahun itu kan waktu yang sangat lama. Iya, lama sekali. Pas itu juga aku belum ada pikiran menuju ke situ. Dia juga kan belum resmi. Memantap. Belum resmi cerai. Dia Jadi kan masih sudah ranjang. pisah. Dari anaknya masih kecil, dia kan sudah pisah. Oh, tapi belum melakukan proses perceraian. Oke, lanjut cerita, Mbak. Jadi kok bisa memutuskan sekian lama? 15 tahun itu kan waktu yang sangat lama. Kok baru sekarang memutuskan untuk menikah? Aku pikir waktu itu yang penting kita pulang ke Indonesia. Sudah nikah siri, ketemu sama keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan dia juga mau menikah secara agama. Ya oke, nggak masalah. Nggak kepikiran mau menikah resmi dulu. Yang penting nikah secara agama. Resmi dulu, secara agama. Menalin ke keluarga di Indonesia kan. Berarti sudah pernah pulang ke Indonesia? Udah pernah. Oh, tahun berapa? Tahun 2016. Tahun 2016. Iya. Berapa lama di Indonesia? Kalau aku cuti 1 bulan, kalau dia cuma setengah bulan. Oh, cuma 2 minggu. Oh, gitu. Gimana pertemuan pertama dengan calon mertua dan teman-teman sampean, keluarga sampean yang di kampung kayak gitu, gimana reaksinya? Happy banget. Happy banget. Dia orangnya suka ngobrol lah, nggak malu-malu, nggak sungkan-sungkan. Dia sama siapa aja ngobrol, walaupun dia nggak tahu apa yang diobrolin, tapi kayaknya nyambung gitu. Nyambung aja. Apalagi sama nenek saya yang udah tua itu, 9 berapa itu umurnya, hampir 100 kan. Dia juga sayang banget sama nenek komunikasi saya. Gimana? Kan beda bahasa nih. Dia ngomong bahasa Inggris. Kalau pagi sarapan sama nenek saya, bobo breakfast gitu. Terus dia oke, makan sarapan. Dia kayaknya nyambung nggak tahu. Pakai bahasa tubuh ya. Berarti pakai istilahnya kan budaya kehidupan di Hong Kong sama budaya kehidupan di Indonesia kan sangat beda lah kayak gitu ya. Tapi dia bisa masuk ya, masuk ke dalam lingkungan. Ibaratnya kan orang Indonesia kan ya opo anane lah kayak gitu kan, nggak ada table manner lah, ini dan itulah kayak gitu. Mangan biasanya cukup 1 kali masak, terus pakai sendok, nggak pakai sompet kayak gitu. Bisa juga? Bisa. Dia Luar pakai biasa. Nenekku juga ya. Kalau bilang dia mau makan harus cuci tangan ya, Nek. Dia tahu, kayaknya nurut cuci tangan dulu, baru bareng makan gitu. Pokoknya terharu. Jodoh, Mbak ya. Iya, sama tetangga juga baik. Gerapia ya? Iya, gerapia. Pertama datang aja udah langsung ke belakang sampai ke sawah itu, Aku kan, ini orang kemana? Aku takut kan. Dia kan nggak bawa HP, nggak bawa nomor, nggak bawa HP kan, belum punya nomor. Aku takut kalau ada apa-apa kan. Ini orang kemana? Nggak pulang-pulang. Aku cari-cari, ternyata kesini sampai ke kebun, sawah, sampai ke kebun sawah. Itu loh.
kuburan itu makam. Iya, sampai ke sana. Terus dia pulang-pulang bilang, ya aku lihat itu di sana ada itu kandang kambing. Dia itu di situ lihat kambing lagi makan itu. Berarti brobos yang di desa itu wis biasa ya, padahal itu baru pertama kali ke Indonesia. Itu langsung bawa permen coklat itu. Langsung ada anak-anak kasih-kasihkan. Hei, siapa yang mau datang? Kambing. Seneng ya? Senang. Gimana perasaan sampean, Mbak? Minggu besok tanggal 15 itu kan melangsungkan nikah resmi kan? Ya, jadi masa status gadisnya sudah berakhir ya. Berakhir di tanggal 15 kayak gitu. Seneng lah ya? Sangat bahagia, tapi deg-degan juga. Biasa, normal itu. Mendekati mantan anyar, kayak gitu kan. Persyaratan waktu kemarin daftar untuk nikah itu apa yang dipersiapkan, Mbak? KTP asli. KTP Indonesia apa Hongkong? Hongkong. Oh, Hongkong ID. Hongkong ID asli, pertama kan. Terus sama paspor. Sama visa asli, paspor asli. Visa kan sekarang pakai itu lembaran kan? Elektrik. Itu pertama daftar cuma itu doang. Itu sama kontrak kerja? Dia bilang nggak usah. Nggak usah. Oh, berarti visa, terus paspor, Hongkong ID. Hongkong ID. Jadi semua yang asli. Asli. Sampean ikut hadir atau diwakilkan? Ikut hadir di kantor pendaftaran itu. Jadi ikut datang ya? Iya. Oke. Terus setelah daftar, dicek semuanya, ditanyain, kamu sudah pernah nikah belum? Di negara manapun? Belum, saya single gitu. Terus suami saya juga ditanyain, sebelumnya sudah pernah nikah atau belum? Dia bilang sudah, tapi sudah cerai. Terus menunjukkan surat cerainya. Pas itu kan kita sudah siap-siap dibawa, jadi langsung diserahkan. Kalau aku nggak perlu apa-apa. Cuma dokumen kita lah ya, paspor, visa, dan Hongkong ID. Terus sama sampeannya datang waktu di pendaftaran. Langsung nggak lewat online. Oh, langsung walk in berdaftar kayak gitu ya. Terus tanda tangan untuk pendaftaran. Terus yang dibutuhkan apa, Mbak, selain itu? Terus nanti kamu harus telepon dulu tanggal berapa mau ke sini. Kamu boleh lewat online, tapi kita kan nggak bisa. Jadi langsung boleh nggak langsung datang, boleh. Apa yang perlu kita bawa? Sama paspor, tapi sekarang harus ada fotokopi. KTP Hongkong sama fotokopi. Visa juga harus dibawa sama fotokopi. Suamiku juga sama. Paspor juga? Iya. Oh. Paspor sama fotokopi, ID Hongkong sama fotokopi. Surat cerai sama fotokopi. Yang asli harus sama fotokopi. Oh, itu waktu nanti di hari hanya. Oh, oke. Tahu nggak sampean biaya untuk pendaftaran menikah kemarin berapa? 305. 305 waktu pendaftaran. Iya. Terus waktu ijazahnya nanti? Waktu itu aku kan nggak bisa lihat tulisan bahasa Inggris, nggak bisa baca. Begitu juga nggak bisa tulisan Kantonis, nggak bisa bacanya, cuman bisa ngomong. Jadi dia harus ada translator. Oh, harus ada translator untuk bersumpah. Janji suci ya. Sumpah bahwa itu asli, apa yang aku omongin semuanya asli, bukan palsu. Oh, itu pas waktu pendaftaran itu ya. Iya. Oh, pendaftaran yang kedua. Pendaftaran yang kedua. Iya, sama itu nulis apa namanya? Ngisi-ngisi formulir itu. Oh, itu istilah disumpah bahwa apa yang sampean sampaikan, apa yang sampean tulis, apa yang sampean nyatakan ucapkan itu benar, tidak ada kebohongan dan tidak ada pemalsuan data kayak gitu. Oh, oke. Setelah itu semua selesai, kita milih tanggal. Oh, milih tanggal. Terus kita belum ada rencana tanggal berapa sih. Yang penting kapan hari Minggu ada waktu, yang ada waktunya itu dia bilang tanggal 15. Ada sore jam 4 gitu. Terus hari Minggu jam 4. Begitu juga harus bawa sama semuanya. KTP Hongkong, paspor, visa,
dan ada 2 saksi. Oh, itu pas waktu Iya. ijazahnya. Oh, Saksinya itu juga harus bawa paspor, ID Hong Kong, visa. Oke. Berarti waktu pendaftaran itu cuma bayar 305. Iya. Terus, tapi bisa ya Mbak untuk ijazah minta di hari Minggu itu bisa ya? Tapi lebih mahal. Oh, special request. Kalau hari biasa cuma 700 berapa itu, pokoknya 700 lebih. Tapi kalau hari Sabtu setengah hari kan, kalau hasil hari Sabtu sama hari Minggu lebih mahal. 1.900 lebih. Hampir 2.000 lah. Iya. Sok Raja Saidi Di kayak hari gitu ya. Minggu, iya. Oh, Sabtu dan Minggu itu sebenarnya bisa, tapi bisa cuma lebih mahal. Lebih mahal. Kayak gitu. Oh, oke. Nah, ini teman-teman ya, kisah cerita perjalanan cintanya Mbak AA yang akhirnya menghabiskan masa status belum menikahnya diganti menikah di tanggal 15 Januari tahun 2023. Mudah-mudahan teman-teman yang masih menjomblo didekatkan jodohnya dan ketemu benar-benar dengan cinta yang terbaiknya. Oke, itu aja Mbak ya percakapan kita hari ini, sangat spesial sekali menurut saya. Banyak ribuan bidadari di Hong Kong, tapi salah satunya yang nyantol dan akan tinggal bersama orang Hong Kong, mendampingi di sisa umur hidupnya, di sisa umur hidupnya, menuai bersama dengan sang cinta pertama. Ya Mbak, cinta pertama sampai ya? Pertama, mudah-mudahan yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Menua bersama. Bersama cinta pertama. Bersama, pokoknya semua harus bersama. Iya, selamanya ya Mbak ya. Iya. Dan hari ini kita dikasih oleh-oleh masakan rendang dari Mbak AA, dimasakin rendang dari Mbak AA ini sampai entek 2 piring sayanya. Jadi saya kira untuk ngantuk sithik. Suwun sangat untuk Mbak AA, semoga Sama-sama. perjalanan nanti di hari H tanggal 15 Januari 2023 semoga berjalan dengan lancar. Semoga pernikahannya samawa sampai jannah. Amin. Bahagia Terima kasih. sampai akhir hayat. Dan ketemu lagi nanti di surga. Amin. Wis pokoknya Amin. harapan Doa dan yang doanya terbaik. yang terbaik lah buat Mbak A dan pasangannya. Begitu juga untuk teman-teman semuanya yang Amin. mungkin masih belum menemukan pasangan, semoga dipertemukan pasangan yang baik-baik. Suwun sangat dan see you the next video. Bye bye. Suwun sangat Mbak. Sama-sama Mbak Yuli, terima kasih banyak Ran, semuanya. oi.